Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Walhamdulillahirabbil alamin alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat wa bi fadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bi taufiqihi tatahaqqaqul maqasidu wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sholat subuh Masjid Muhajirin yang semoga senantiasa dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari bersama-sama kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala limpahan nikmat, taufik, hidayah dan inayahnya kepada kita sekalian di pagi hari ini, hari Ahad tanggal 8 Oktober 2023. Kita semua dimudahkan oleh Allah untuk melaksanakan salah satu ibadah yang sangat mulia, yaitu sholat subuh dengan berjamaah, dan dilanjutkan dengan duduk beberapa saat untuk sama-sama kita mengikuti majelis watawasau bil haq watawasau bis sabr. Mudah-mudahan hadirnya Bapak Ibu semuanya di masjid ini pagi hari ini merupakan ikhtiar kita semua agar kita dijauhkan oleh Allah dari segala bentuk kerugian. Sebagaimana dalam surat Al-Asr Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin, demi waktu, demi masa, bahwa sesungguhnya semua manusia benar-benar dalam kerugian. Nah, kerugian itu Allah kecualikan illalladzina amanu, kecuali orang yang beriman, wa amilus sholihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling menasihati dalam kebaikan, wa tawasau bis sabr, saling menasihati dalam kesabaran. Itu kalau disimpulkan bahwa selama kita memiliki 4 hal, maka kita akan terhindar dari kerugian. Pertama adalah berilmu. Yang kedua adalah beramal. Kemudian yang ketiga berdakwah. Kemudian yang keempat bersabar. Ya. Illalladzina amanu, iman ini adalah arti dari ilmu. Ya, orang berilmu. Apa yang harus diilmui? Ilmu tentang Allah, ilmu tentang Rasulullah, dan ilmu tentang agama kita. Kemudian mengamalkan ilmu. Ya, ini amilus sholihat, yaitu mengamalkan ilmu. Ya. Apa yang kita ketahui, yang sudah kita pahami, yang sudah kita semua pelajari, menjadi bekal kita untuk diamalkan. Dalam surat Al-Fatihah dulu sudah kita bahas, ya. Setiap kita membaca ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Jalannya siapa? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang telah Engkau beri nikmat ya Allah. Siapa itu? Jalannya para nabi, ya, orang-orang yang jujur, orang-orang soleh, para syuhada, ya, orang-orang pendahulu-pendahulu kita, ya. Ghairil maghdhub, bukan jalan orang yang kau murkai. Siapa itu? Al-Yahud, Yahudi. Kenapa Yahudi itu menjadi orang yang maghdhub, yang dimurkai? Mereka berilmu tapi tidak beramal. Yahudi itu pinter-pinter, ya. Bahkan tahu
ciri-ciri nabi akhir zaman yang akan diutus, sebagaimana mereka mengetahui anak-anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Kenal dengan nabi yang akan diutus di akhir zaman sebagaimana mereka mengenali anak-anak mereka. Enten mboten bapak-bapak sing ora kenal karo anake. Pasti kenal, ya. Anak kula niku nek esuk ngantuk misalnya, tahu, ya. Dan lain sebagainya. Lah itu taunya seperti itu. Tapi begitu nabi yang diutus bukan dari jalur mereka, maka apa yang terjadi? Enggak mau beriman. Jadi tidak beramal gara-gara apa? Gengsi. Itu maghdub, berilmu tapi tidak beramal. Waladhdallin, dan bukan jalan orang yang tersesat. Siapa yang tersesat itu? Orang Nasoro, ya. Apa yang terjadi pada diri mereka? Beramal tapi tidak berlandaskan ilmu. Lah kita mohon kepada Allah siratal mustaqim, yaitu jalan orang yang ya berilmu ya beramal. Amalannya landasannya adalah ilmu. Nah, begitu. Baik, kemudian yang berikutnya Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kajian yang lalu, ya, sudah agak lama kita sudah membahas tentang at-targhib fi makarimil akhlak, motivasi untuk melakukan melazimi akhlak-akhlak yang mulia. Ya, kalau yang dulu lagi sebelumnya sudah kita bahas at-tarhib min masawiil akhlak, ya, mewaspadai atau berhati-hati dengan akhlak-akhlak yang tercela. Kemudian pagi ini kita tuntaskan pembahasannya, yaitu motivasi untuk selalu melazimi akhlak-akhlak yang baik. Di antara akhlak yang baik dulu sudah kita bahas adalah alaikum bisidqi fa inna sidqa yahdi ilal bir. Hendaklah kalian selalu melazimi sifat jujur, sidq, ya, karena jujur itu akan mengantarkan kepada kebaikan. Jujur. Kemudian yang berikutnya adalah iyyakum wazzan fa inadh-dhanna akdzabul hadits. Jauhilah oleh kalian banyak-banyak berprasangka. Maksudnya adalah prasangka yang tidak baik. Ya, pernah suatu hari, ya, ada Imam Abu Hanifah itu ditanya oleh seseorang, "Wahai Imam, ya, bagaimana pendapat Anda tentang seseorang yang mengatakan, ya, pertama, ya, saya suka dengan fitnah. Saya suka dengan fitnah. Yang kedua, saya lari dari rahmat Allah. Kemudian yang ketiga, saya lebih kaya dari Allah. Ya. Kemudian yang berikutnya, saya memakan bangkai. Gitu. Kemudian dan lain sebagainya, banyak yang itu sebenarnya menjurus kepada kalau hanya menanggapinya dengan zahir saja, itu orang nggak baik itu. Ya. Katanya saya suka dengan fitnah. Loh, orang itu selalu menghindarkan diri dari fitnah, tapi malah dia suka fitnah. Yang kedua, saya lebih lari dari rahmat Allah. Kebanyakan orang ingin mencari rahmat Allah, dia malah lari. Kemudian yang ketiga, ya, saya lebih kaya dari Allah. Ini kan ucapan-ucapan yang tidak baik. Kemudian dijawab begini, ya, dijelaskan. Pertama, ya, dia suka fitnah. Allah mengatakan innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya hartamu, anakmu, pasanganmu adalah fitnah. Siapa di antara kita yang tidak suka dengan harta, anak, dan istri? Oh, suka semua. Berarti kita semua suka fitnah. Oh, ya, berarti betul itu. Ya. Yang kedua katanya, saya lari dari rahmat Allah. Hujan itu adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita kehujanan dan tidak bawa payung, apa yang terjadi? Kita harus lari, golek iup-iupan, mayu, ya, untuk berteduh. Kemudian lebih kaya dari Allah. Katanya begini, Allah itu tidak punya anak dan tidak diperanakkan. Sementara anak saya 9. Ya. Maka dalam hal ini saya lebih banyak, ya, daripada Allah. Artinya lebih kaya itu maksudnya Allah tidak punya anak, ya, karena maha sucinya, sementara saya punya anak. Kemudian apa, saya makan bangkai katanya. Ya, bangkai itu Allah menghalalkan bangkai belalang dan bangkai ikan. Ya, nah, begitu. Ya, jadi ini dalam diri beliau sangat jauh dari
suudzon, ya, perkara-perkara suudzon atau prasangka-prasangka yang tidak baik. Ya, kemudian berikutnya sudah kita bahas juga adalah iyyakum wal julus 'ala turuqat. Ya, jauhilah oleh kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Kemudian para sahabat mengatakan, ya Rasulullah, malana budun fi majalisina. Wahai Rasul, kami sulit untuk enggak duduk-duduk di pinggir jalan. Apalagi kalau di pinggir jalan itu ada misalnya kalau zaman kita. Ya gimana kita enggak mau duduk-duduk di pinggir jalan? Justru pinggir jalan ini tempat yang strategis. Tiba-tiba ketika duduk di muncullah ide-ide sosial. Sebenarnya ide itu tentang masjid, tapi munculnya ketika di misalnya. Akhirnya Rasul mengatakan, oh berarti duduk-duduk di pinggir jalan ini sulit untuk dihindarkan. Baiklah kalau begitu, fa'atu tariqa haqqahu. Kalau demikian, berilah ya, hak-haknya jalan. Enggak apa-apa duduk di pinggir jalan, yang penting memberikan haknya jalan. Apa itu? Kata beliau, wa ma haqqahu, wahai Rasulullah, apa haknya jalan itu? Beliau mengatakan ghaddul basar, menundukkan pandangan. Wakaful adza, menahan segala bentuk kejahatan atau gangguan. Kemudian waradus salam, menebarkan dan menjawab salam, wal amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, melakukan amar ma'ruf dan nahi munkar. Itu diantara hak-haknya jalan. Termasuk hak yang lain diantaranya adalah membantu orang yang kesusahan, kemudian menunjukkan orang yang tersesat, mengangkat beban, ya, orang yang membawa beban berat dan seterusnya. Yaitu kemudian yang berikutnya adalah tentang ini kita tuntaskan sekalian ya, supaya pembahasan tentang motivasi melakukan akhlak yang baik ini segera terbahas. Berikutnya adalah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Qala, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah bersabda, al mu'minul qawi, orang iman, orang mukmin yang kuat, khairun, lebih baik, wa habbu ilallah, dan lebih dicintai oleh Allah, minal mu'minid dhaif, daripada orang mukmin yang lemah. Orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Wa fi kullin khairun, tapi dua-duanya ada kebaikan. Orang mukmin yang kuat ada kebaikan, pada diri orang mukmin yang lemah pun juga ada kebaikan. Apa kebaikannya? Dua-duanya berstatus sebagai seorang mukmin. Tapi mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Kuat dalam hal apa? Semuanya. Ya. Orang mukmin yang kuat fisiknya lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah fisiknya. Yang kuat ilmunya, ya, yang kuat ekonominya, yang kuat ya, posisi status sosialnya, yang kuat semuanya, pokoknya kuat dalam segala hal. Kuat ibadahnya, ya, kuat infaknya, ya, kuat makannya, ya, kalau manfaat ya tidak apa-apa, ya, kuat makannya tapi kemudian manfaat, ya, gitu, dan seterusnya. Itu orang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Tapi dua-duanya mendapatkan status kebaikan karena dua-duanya adalah mukmin. Kalau kita membaca surat apa itu, surat Al-Bayyinah, ya, innalladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Sebaik-baik makhluk di permukaan bumi ini ya mukmin, orang mukmin. Sebaliknya, innalladzina kafaru min ahlil kitab musyrikin, gimana tuh? Fi nari jahannam ulaika hum syarrul bariyah. Orang kafir itu seburuk-buruk apa namanya? Makhluk. Ya, jadi mukmin ini status yang sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini diantara motivasi akhlak yaitu seorang mukmin ya menjadikan dirinya kuat dalam hal yang ia mampu, ya. Jadi jangan menjadi mukmin yang lemah, tapi mukmin yang kuat. Dan ihris ala ma yanfa'uka. Kamu bersemangat, ihris itu artinya semangat
atau artinya apa ya, rakus ya. Semangatlah, rakuslah terhadap sesuatu yang bermanfaat untukmu. Ihris alama yang fauka, bersemangat atas apa yang bermanfaat untukmu ya. Ada satu hari ada seorang santri bertanya kepada saya ya. Waktu itu beberapa kali dalam sekian tahun itu saya ikut andil mengikhtiarkan pernikahan. Jadi kayak apa napa nggih, menjodohke niku lho nggih. Ada ustazah, kita lihat kok potensinya di sini, ada ustadz potensi sini, dua-duanya masih jomblo, coba kita dekatkan, alhamdulillah jadi. Kemudian berikutnya banyak yang jadi. Ada yang nanya, Ustadz, sekarang antum kok jadi mak comblang gitu toh? Saya jawabnya, loh, kita itu melakukan sesuatu, pokoknya apa yang manfaat lakukan ya. Terus saya bilang begini, akhi, saya kalau mau mengimbangi amalannya Dr. Harun nggak bisa ya. Mau mengimbangi amalannya Ustadz Fulan nggak bisa. Begitu besarnya perjuangan beliau-beliau. Lah saya kalau cuma diam saja ya nggak dapat apa-apa nantinya. Maka apa yang saya mampu saya lakukan. Di antaranya jodoh gini wau. Okay. Ada yang apa namanya sudah siap kita dekatkan, akhirnya jadi. Oh begitu, iya. Intinya apa? Pokoknya apa yang bisa kamu lakukan dan bermanfaat lakukan. Gitu loh. Jangan menunggu ya, menunggu misalnya mau berinfak, jangan nunggu kaya dulu baru berinfak. Bahkan kemarin hari Senin ketika kita diskusi itu, jadi kita berinfak itu Bapak Ibu, berinfak itu jangan nunggu kalau sudah kaya. Justru saat miskin itulah kamu rajin-rajin berinfak. Kok bisa begitu? Karena kalau sudah kaya bisa jadi kita infaknya akan menjadi berkurang. Ya, contohnya begini, ketika masih dalam keadaan miskin, punya uang 100.000, kemudian buat njajak ke temennya 50.000, itu kan tidak iman-iman. Ya, tidak iman-iman, punya 100.000 buat njajak ke koncone 50.000, itu mboten iman-iman. Padahal 50.000 niku sudah 50%. Jadi dia sudah infaknya, sedekahnya ampun pinten 50%. Enggak iman-iman. Coba kalau kamu nunggu kaya, duit 1 miliar, ya. 50%-nya piro? Kamu sanggup enggak menjajakin 500 juta dari duitmu? Enggak sanggup. Lah, mumpung masih miskin, udah infak mesti enteng. Punya 100.000, infak 50%, nggo njajake koncone. Tapi nek wis duwe 1 miliar, enggak mungkin 50%. Nah, gitu loh. Baik, jadi bersemangat ya dalam melakukan sesuatu yang bermanfaat untukmu, wasta'in billah, dan selalu mohon pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena apa yang kita lakukan, yang kita mampu melakukan ibadah itu semuanya murni atas taufik dan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semangat melakukan kebaikan, setelah berhasil melakukan kebaikan, ya kita menyadari bahwa keberhasilan ini murni datangnya dari Allah. Maka setiap kita melakukan kebaikan, wasta'in billah, mintalah pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan kepada Allah bukan di akhir, di saat kita sudah kepepet, tapi mohon pertolongan kepada Allah di awal, ya, jangan sampai di akhir. Ketika sudah ikhtiar semuanya sudah dilakukan, barulah kemudian angkat tangan. Ya. Justru angkat tangan itu di yang pertama. Ya. Ketika sakit misalnya, sakit kepala, langsung teringat dengan apa? Obatnya sakit kepala, Budret misalnya. Batuk langsung teringat dengan ya, komik. Ya. Terus flu langsung teringat dengan apa lagi? Ya, ultrafood dan lain-lain. Sakit langsung ingat dokter fulan, rumah sakit ini. Begitu diperiksakan belum sembuh, ke sana, belum sembuh, ke sana. Seketika sudah sulit sembuh baru ya Allah. Padahal ya Allahnya itu seharusnya di awal. Wasta'in billah. Wala ta'jaz, jangan kamu merasa lemah. Allah Subhanahu wa taala melihat usaha yang kita lakukan, bukan melihat hasil. Kemarin hari Jumat ketika saya menghadiri sholat Jumat di kampung, ya,
khotib menyampaikan khutbahnya itu menarik ya. Beliau membacakan satu riwayat yang ada dalam Syu'abul Iman dan juga dalam riwayat yang lain, yaitu tentang satu hewan ya. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam beliau dibakar oleh Raja Namrud ya. Ada satu hewan ya, beliau menyebutkannya difda. Difda itu katak ya. Katak itu ngambil air kemudian menyemburkan air itu ke api yang sangat besar ya, untuk membela. Kalau dinilai dengan nalar, mana mungkin api besar itu hanya bisa dipadamkan dengan air yang dikumpulkan oleh katak, kan jelas tidak mungkin ya. Ngambil air disemprot ke, emang berapa ya. Kemudian yang satu lagi ada hewan namanya cicak. Cicak itu ikut menghembus-hembuskan ya, istilahnya meniup supaya api semakin besar. Padahal tiupannya cicak yang seberapa ya, jelas nggak ada pengaruh sama sekali. Tapi ternyata dua-duanya memiliki faedah yang sangat besar. Katak meskipun tidak seberapa dalam memadamkan api atau bahkan tidak berhasil sama sekali, tapi dia memperlihatkan saya ada di posisi mana. Setidaknya loyalitas saya itu jelas kepada siapa, yang katak tadi, sehingga tidak boleh dibunuh. Sementara yang cicak ya, dia ada di pihak siapa, kan jelas. Tadi yang menyemburkan air meskipun nggak berhasil ada di pihak yang benar. Sementara yang menghembuskan api tadi berada di pihak yang batil. Meskipun dua-duanya tidak ada hasil, tapi Allah Subhanahu wa taala melihat dia ada di posisi mana. Nah itu. Jadi ketika kita melakukan kebaikan meskipun secara hasil tidak nampak, yang penting kita sudah melakukannya. Allah melihat usaha kita, bukan melihat hasil ya. Maka wala ta'jaz, jangan pernah merasa lemah. Wa in asabaka syai'un, jika segala sesuatu telah menimpamu dalam melakukan kebaikan atau melakukan apapun ya, menimpa kita ya, berupa musibah ya atau cobaan, fala taqul, jangan pernah kamu mengatakan lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza, seandainya. Nah, seandainya aku melakukan ini pasti akan begini dan begini ya. Fa inna walakin kul, tapi katakanlah qaddarallahu ma syaa fa'ala. Jadi kalau kita sudah tertimpa sesuatu, sudah terjadi, misalnya jalan kemudian kesandung kakinya, sudah. Kalau sudah terjadi, katakan qaddarallah ma syaa fa'ala. Ini takdir dari Allah. Jangan pernah mengatakan seandainya itu fa'innallahu, karena kalimat seandainya ya taftahu amal syaitan, akan membuka amal-amal syaitan. Lalu nanti kalau kita selalu mengucapkan seandainya, khawatir kita tidak akan menerima takdir dari Allah. Jadi seandainya ini jangan menjadi sesuatu yang selalu kita ucapkan ketika telah tertimpa sesuatu. Tapi kita mengucapkannya adalah apa? Qaddarallah ma syaa fa'ala. Oh ya, ini takdir dari Allah kalau sudah terjadi. Ya, ini. Itu kemudian yang berikutnya adalah tentang tawadhu ya. Allah menyebutkan, Rasulullah menyebutkan, innallaha auha ilayya, sesungguhnya Allah mewahyukan kepadamu antawadhu, agar kalian semua selalu bersikap tawadhu. Tawadhu ini mengakui kelebihan orang lain, mengakui kebaikan yang ada pada diri orang lain, dan juga mengakui keburukan yang ada pada diri sendiri. Mengakui kebaikan orang lain ini harus selalu kita latih ya. Mencari kebaikan, sisi positif yang ada pada diri orang lain itu juga harus selalu kita latih, karena kalau mencari keburukan orang lain itu mboten usah latihan, wis iso dhewe. Mencari keburukan orang lain itu nggak perlu latihan, sudah bisa. Tapi yang perlu kita latihan adalah bagaimana mengakui, mencari kebaikan yang ada pada diri orang lain. Ya, tawadhu. Kemudian yang berikutnya adalah ma naqasat shadaqatun min malin.
Tiga hal Rasul menyebutkan. Mana qasat shadaqatun min malin. Harta yang disedekahkan tidak akan pernah berkurang. Wa ma zadallahu 'abdan bi'afwin illa 'izzan. Tidaklah Allah memberikan kepada hamba yang selalu memaafkan kecuali kemuliaan. Jadi orang yang mudah memaafkan itu sebenarnya dia akan ditambah kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tawaddu'a ahadun illa rafa'ahu Allah. Tidaklah seseorang bersikap tawadhu kecuali pasti Allah akan mengangkat derajatnya. Nah, tiga hal ini sedekah tidak mengurangi harta. Memaafkan akan menambah kemuliaan di sisi Allah. Kemudian seseorang yang bersikap tawadhu, Allah akan angkat derajatnya. Itu. Kemudian yang terakhir Bapak Ibu sekalian dari pembahasan motivasi melakukan akhlak-akhlak yang baik, yang terakhir adalah qala Rasulullah SAW, ya Rasulullah bersabda, ayyuhan nas, ini ketika Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Sesampainya beliau di Madinah, ayyuhan nas, wahai manusia, beliau bersabda, wahai manusia, wahai sekalian manusia, afsyus salam, tebarkanlah salam. Ya. Salam dengan makna yang sangat luas, ya. Salam dengan mengucapkan assalamualaikum, salam dengan sapa, dengan senyum dan lain sebagainya. Ya, kalau di sekolah Islam biasanya 5S. 5S itu adalah senyum, salam, sapa, sopan dan santun. Ya, ini afsyus salam. Ya. Kemudian silul arham, sambunglah tali silaturahim. Ya. Dan silaturahim ini tidak bisa diwakili dengan alat komunikasi yang bernama HP ini. Ini untuk memudahkan komunikasi, tapi untuk silaturahim tidak bisa diwakili. Silaturahim harus langsung ketemu. Kadang kita kalau masuk bulan Syawal, Pak, Idul Fitri, itu nanti HP itu akan bunyi banyak sekali selamat hari raya Idul Fitri, mohon maaf dan seterusnya. Bahkan ada yang mengatakan ketika lisan tidak bisa berucap, ya, ketika tangan tidak bisa lagi berbuat, jadi lumpuh nopo pripun tidak bisa nopo-nopo. Ya, nanti kemudian mohon maaf. Ya, itu baik lah, baik mengucapkan itu lewat media sosial. Tapi alangkah baiknya jika bisa langsung ketemu, karena ketemu ini luar biasa, dahsyat sekali manfaatnya. Bahkan bisa menjadi keberkahan dalam satu kehidupan. Saya ada seorang jamaah, rumahnya daerah Ngelawu situ. Dia cerita sama saya, Ustadz, satu hari saya sholat maghrib di masjid Atorik itu Nirmala Suri. Dia nggak biasa di situ, tapi sholat maghrib di situ. Ya. Kemudian selesai keluar dari sholat maghrib itu, saya melihat ada mobil parkir, mobil box parkir. Itu dia tulisannya itu adalah air minum mineral itu ya. Tulisannya adalah amanah. Ya. Dia terus lihat, wih, ini kok air minum namanya amanah ya, bagus kayaknya Islam ini gitu. Beliau ini nunggu sing di mobil jenis siapa toh, nunggu. Setelah nunggu, oh ternyata dia, ketemu disamperin, ya, ketemu, kenalan, kemudian tertarik, akhirnya mencoba melanjutkan komunikasi. Kemudian teman ini, ya jamaah ini betul-betul mendekat ke produk itu. Akhirnya semakin besar, dalam waktu 6 bulan langsung mendapatkan hadiah umroh. Ya. Itu berkah dari silaturahim, ya, sholat berjamaah di masjid. Dan nggak sengaja awalnya. Ya. Silul arham. Kemudian at'imut ta'am, berilah makan. Ya, berilah makan. Ya. Ini kalau pagi ini kita sudah mendapatkan 3 tadi, atau barangkali 4. Ya. Afsus salam, tadi saling menebarkan salam, sudah. Ya. Kemudian silul arham, menyambung silaturahim juga sudah. At'imut ta'am, berilah makan. Ya, ada sarapan, Mbak? Ada. Nah, ini dapat kita. At'imut ta'am. Shallu bil lail wan nasu niyam, salatlah di malam hari di saat kebanyakan manusia masih tidur. Nah, tadi. Ya, kalau 4 ini kita amalkan, tebarkan salam, kemudian sambung tali silaturahim, kemudian memberi makan,
Salat malam saat manusia kebanyakan masih tidur, tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan penuh kedamaian. Itu. Jadi alhamdulillah sudah dapat insyaallah. Ini kan tidak bisa kita wakili dengan alat komunikasi media sosial. Ngaji misalnya, ngaji di YouTube baik. Tapi ngaji di YouTube itu ya sebagai penambah wawasan kita. Tapi kan nggak bisa silaturahim seperti ini. Ya. Masing-masing misalnya ini disiarkan. Terus Bapak Ibu wis pulang semua aja di rumah. Habis sholat subuh langsung pulang, delok HP. Ya. Ngaji di rumah. Meskipun kajiannya langsung, tapi kan di rumah ngajinya streaming. Bisa kalau disambi mangan, disambi layah-layah, disambi ngomong anake, disambi ya, dan lain sebagainya. Dan tidak bisa ketemu satu dengan yang lain. Ya, jadi ada sisi-sisi yang tidak bisa diwakili dengan ini tadi, HP tadi. Karena mencari keberkahan, ketemu langsung. Ya, baik, saya kira itu Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau di HP saya itu jam 5 lebih 10 menit, tapi di sini baru jam setengah 2 kurang 10 menit ya. Jadi saya mau gini kok isi setengah loro. Ya, karena ini subuhnya kan maju sekarang ya, jam 4 lebih sedikit sudah adzan. Jadi kalau jam 5 lebih 10 ini termasuk sudah agak siang. Nanti kalau dilanjut sarapan dan sebagainya. Oke, demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah SWT, tentang motivasi melakukan akhlak-akhlak yang baik sudah selesai. Tadi di awal tentang jujur ya. Kemudian setelah itu adalah menunaikan hak-haknya jalan ya. Kemudian berikutnya adalah menjauhi suudzon ya, kemudian menjadi mukmin yang kuat ya, kemudian sedekah, kemudian tawadhu, memaafkan, dan yang terakhir tadi adalah melakukan 4 amalan tadi untuk memudahkan masuk surga. Insyaallah di lain waktu kita lanjut tentang bab az-zikr wa du'a, bab tentang zikir dan juga doa. Banyak kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Aku qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.